Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatu iman, kembali lagi bersama Abu Muhammad 17 channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus konten ini agar selalu memberikan faidah-faidah bermanfaat. Berkat sedekah sepotong roti. Saat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menjelang wafat, dia bercerita kepada anaknya, "Wahai anakku, ingatlah kisah si pemilik roti. Dia beribadah di pondoknya selama 70 tahun. Namun hanya sekali keluar dari pondoknya. Setan mendatanginya dengan menyerupai bentuk seorang wanita. Kemudian dia tinggal bersama wanita itu selama 7 hari 7 malam. Setelah tersadar, dia keluar dari pondoknya dengan penuh pertobatan. Kemudian setiap kali melangkahkan kaki keluar rumah, dia salat dan bersujud. Lalu dia singgah di sebuah pasar di malam hari. Sedangkan di pasar itu tinggal 12 orang miskin. Dia kelelahan dan merebahkan diri di depan 2 orang di antara mereka. Di daerah itu tinggallah seorang pendeta dermawan yang selalu membagikan roti bagi setiap orang miskin yang ada di situ. Malam itu, si pendeta datang dan membagikan roti seperti biasanya. Lantas, karena jumlah orang yang berada di pasar bertambah 1 orang, sedangkan orang yang bertaubat itu mendapatkan 1 bagian. Pastilah ada 1 orang yang lainnya yang tidak mendapat bagian. Lalu orang yang tidak mendapat bagian itu bertanya kepada si pendeta, "Mengapa kau tidak memberiku sepotong roti malam ini?" Jawab si pendeta, "Apa kau kira aku pelit? Tanyailah kawan-kawanmu, apakah ada yang memperoleh 2 potong roti?" Mereka menjawab, "Tidak ada yang mendapat bagian 2 potong." "Apakah aku tidak memberimu? Demi Allah, aku tidak akan memberimu apa-apa, dikarenakan sudah habis terbagi." Akhirnya orang yang bertobat tadi memberikan roti yang ada di tangannya kepada orang miskin yang tak mendapat bagian. Pagi harinya, orang yang bertobat itu mati. Amal ibadahnya selama 70 tahun kalah berat terhadap timbangan dosanya yang dilakukan selama 7 hari 7 malam. Adapun pahala yang didapat karena memberikan sepotong roti itu ternyata lebih berat daripada timbangan dosanya yang dilakukan 7 hari 7 malam itu. Abu Musa al-Ash'ari bilang kepada anaknya, "Wahai anakku, ingatlah kisah si pemilik roti itu." Ayuhal ikhwah, teman-teman semua, kisah tersebut mengingatkan saya pada kisah dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Al-kisah, pada suatu hari seorang pelacur yang kehausan hendak mengambil air di sumur kecil di tengah padang pasir. Belum sempat dia meminumnya, tiba-tiba datang seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena sangat kehausan. Dia pun melepas sepatunya untuk mengambilkan air minum dan memberikannya kepada anjing tersebut. Maka Allah mengampuni dosa-dosa pelacur itu dan memasukkannya ke dalam surga hanya karena memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Ajaib bukan? Kenapa? Ya, kok timbangan pahala memberikan sepotong roti pada kisah di atas itu ternyata lebih berat daripada timbangan dosa berzina selama 7 hari 7 malam itu. Padahal timbangan pahalanya beribadah selama 70 tahun itu lebih ringan daripada timbangan dosa berzina selama 7 hari 7 malam. Mengapa pula timbangan pahala memberi minum anjing yang kehausan dan memberikan roti kepada orang yang miskin bisa lebih berat daripada dosa berprofesi sebagai pelacur, padahal mereka bukanlah orang yang berperang di jalan Allah. Sebagaimana Ibrahim al-Basri dan Abdullah bin Huzaifah pada 2 kisah terdahulu. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memuji-muji mereka yang mengutamakan makhluk lain di atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka sebetulnya membutuhkan apa yang mereka berikan itu. Allah berfirman,
tidak akan kau dapatkan kebaikan yang sempurna sampai kau nafkahkan apa yang kau cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Mungkin inilah rahasia mengapa bersedekah dengan sepotong roti dan memberi minum anjing yang kehausan pada kisah-kisah di atas itu sangat besar nilai pahalanya. Sebab siapakah yang lebih dermawan daripada orang memberikan kepada orang lain? Siapakah yang lebih dermawan daripada orang yang memberikan kepada orang lain sesuatu yang sebetulnya dia sendiri pun membutuhkannya? Barangkali itulah sebabnya mengapa terhadap Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat termiskin Rasulullah SAW, tetap menganjurkan agar gemar bersedekah. Kalau engkau membuat sop, perbanyak kuahnya, dan hendaknya engkau membagikan kepada tetanggamu. Demikian kurang lebih anjuran utusan Allah ini kepadanya. Tapi sop saya istimewa ya Rasulullah, kilah Abu Dzar. Apa maksudmu? Tanya Rasulullah SAW. Sop saya hanya terdiri dari air putih, dibubuhi garam, dan sedikit irisan bawang, tuturnya. Tidak mengapa, terang Rasulullah SAW. Anjuran Nabi mulia SAW ini diturutinya. Tetangga yang menerima sop Abu Dzar ini lalu merasa terharu dan membalasnya dengan menu yang lebih baik. Saking gencarnya Rasulullah SAW menyuruh Abu Dzar bersedekah, maka pada suatu hari dia bertanya, "Wahai Nabi Allah, engkau telah menyuruh kepada kami agar kami melakukan sedekah. Apa sesungguhnya hakikat sedekah itu?" Nabi menjawab dengan mengulangi kalimatnya sebanyak 3 kali. Sedekah itu adalah sesuatu yang ajaib. Nah, bukankah peristiwa pemberian sepotong roti di pasar dan seciduk minuman kepada anjing di padang pasir pada kisah-kisah di atas telah menunjukkan betapa ajaibnya sedekah? Masih mau contoh lagi? Oke, berikut ini kami sampaikan 2 kisah lagi sebagai teladan kita dalam bersedekah. Abu Talhah ialah salah seorang sahabat dekat Rasulullah SAW yang memiliki banyak kebun yang luas di sekitar Madinah. Sebidang di antaranya bersebelahan dengan kebun milik seorang yang dijaga. Sebidang di antaranya bersebelahan dengan kebun milik seseorang yang dijaga oleh seorang budak hitam. Karena kebunnya tidak seberapa luas, maka gaji si penjaganya juga kecil. Upahnya hanya 3 potong roti per hari. Pada suatu hari ketika Abu Talhah berada di kebunnya, dia melihat satu pemandangan aneh, yaitu seekor anjing kurus mendekati si budak hitam yang tengah bersiap-siap hendak memakan rotinya. Sang anjing itu mengibas-ngibaskan ekornya. Kemudian si budak itu memberinya sepotong roti. Namun anjing itu tampaknya masih lapar. Dia pun memberinya sepotong roti yang kedua. Tapi anjing itu tetap mengibas-ngibaskan ekornya. Akhirnya dia berikan lagi sepotong rotinya yang terakhir. Setelah itu barulah sang anjing pergi. Karena penasaran, Abu Talhah menemui dan menanyai si budak itu. Inti jawabannya, sang budak itu tahu bahwa anjing itu berasal dari jauh dan sedang kelaparan. Lalu, tidakkah kau merasa khawatir kalau takkan bisa makan seharian? Tanya Abu Talhah. Oh, saya tidak khawatir. Kan saya bisa berpuasa hari ini. Saya yakin Allah akan menguatkan saya, jawab si budak dengan penuh keyakinan. Mendengar penjelasan si budak itu, Abu Talhah merasa takjub. Dia pun memintanya untuk menunjukkan rumah majikannya. Maksudnya adalah untuk membeli kebun dan juga si budak hitam itu. Singkat cerita, kebun tersebut berpindah tangan menjadi milik Abu Talhah. Lalu Abu Talhah menghadiahkan kebun tersebut kepada si budak tadi. Jadilah budak tersebut pemilik baru kebun tersebut. Dan dikisahkan lagi, ada seorang budak perempuan yang telah divonis sebagai calon penghuni neraka. Dalam pengembaraannya membawa nasib, dia duduk di bawah sebatang pohon rimbun dalam keadaan haus dan lapar. Bekalnya tinggal sebiji kurma
biji kurma, teman-teman. Tidak lama kemudian, tiba-tiba di hadapannya lewat seorang perempuan tua menggendong anaknya yang masih kecil, balita. Kelihatannya anak itu kelaparan. Melihat itu, dia memberikan kurmanya yang tinggal sebiji itu. Seiring dengan uluran tangannya memberikan sebelah kurma kepada si anak, turunlah malaikat Jibril memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa budak perempuan tadi kini telah menjadi calon penghuni surga. Barakallahu fiikum.